warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiartono, NIM 18330019. Pada kesempatan kali ini saya akan review jurnal mata kuliah sistem pakar dengan dosen pengampu Ibu Marlin MZ Eskom MPD MKOM. Di sini saya akan mereview jurnal tugas sistem pakar dosen pengampu Ibu Marlin MZ Eskom MPD MKOM disusun oleh Rudiartono 18 NIM 18330019. Di sini saya akan mereview 3 jurnal, yaitu yang pertama sistem aplikasi screening tingkat dehidrasi menggunakan metode case-based reasoning dan certainty factor. Yang kedua, rekomendasi sistem alat GYM pembentukan body struktur dan asupan makanan metode Backward. Yang ketiga, sistem pakar berbasis Android untuk diagnosa penyakit kulit kucing dengan metode forward chaining. Selanjutnya ke jurnal yang pertama dengan judul sistem aplikasi screening tingkat dehidrasi menggunakan metode case-based reasoning dan certainty factor. Jurnal yaitu jurnal informasi interaktif. Halaman situs download jurnalnya http e-journal.zanabadra.ac.id. Selanjutnya volume, halaman, nomor dan ISSN. Volume 6 halaman 56 sampai 95. Nomor 2 Mei 2021. ISSN 25275240. Tahun penerbitnya 2021. Penulis Ibu Marlin MZ. Reviewer saya sendiri yaitu Rudiartono dengan NIM 18330019. Tanggal download yaitu tanggal 30 September 2021. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi screening untuk mengidentifikasi tingkat dehidrasi pada bodi manusia yang menggabungkan metode CBR atau case-based reasoning dan CF atau certainty factor untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah dokter di Puskesmas Godean 1. Asesmen data. Dalam jurnal ini menggunakan beberapa cara, yakni yang pertama observasi secara langsung, yang kedua buku pedoman, buku online dan jurnal online terkait dengan penelitian yang dibutuhkan. Yang ketiga, wawancara terhadap pakar kesehatan, dalam hal ini dokter di Puskesmas Godean 1, dan masukan dari proses ini adalah daftar pertanyaan wawancara untuk mendapatkan data case atau kasus pasien dehidrasi. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Unified Software Development Process dan perancangan aplikasi menggunakan Unified Modeling Language. Langkah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, analisa kebutuhan sistem, yang kedua desain sistem, yang ketiga coding program, yang keempat pengujian. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat dari jurnal
Jurnal sistem pakar screening tingkat dehidrasi menggunakan metode case-based reasoning dan certainty factor, yaitu di sini saya mengambil salah satu hasil dari jurnal tersebut, yaitu halaman input gejala pasien. Ini tampilan halaman input gejala. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, aplikasi screening penentuan tingkat dehidrasi pada tubuh manusia dirancang mulai dari tabel representasi pengetahuan dan flowchart sistem serta penentuan nilai certainty factor dari tiap gejala. Diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP menggunakan framework Foundation versi 5. Yang kedua yaitu hasil pengujian aspek user interface untuk 15 responden didapat hasil dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 3,87. Pada aspek rekayasa perangkat lunak dengan rata-rata skor keseluruhan 3,92 yang menunjukkan sistem aplikasi yang dibuat dapat dijadikan rujukan oleh pengguna. Selanjutnya jurnal yang kedua dengan judul Rekomendasi Sistem Alat GYM Pembentukan Body Struktur dan Asupan Makanan Metode Backward Chaining. Alamat jurnalnya yaitu Jurnal Informasi Interaktif. Download ini adalah situs download jurnalnya, yaitu jurnal.janabadra.ac.id. Di sini ada volume, halaman, nomor dan ISSN. Itu volume 3 halaman 154 sampai dengan 209, nomor 3 September 2018. ISSN itu 25275240. Tahun ini adalah tahun penerbit jurnal, yaitu 2018. Penulis Yumarlin MZ. Reviewer yaitu saya sendiri, Rudi Hartono, dengan NIM 18330019. Tanggal download jurnal ini saya download tanggal 3 Oktober 2021. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem untuk membantu pengguna dalam menentukan pemilihan peralatan olahraga yang sesuai dengan tujuan struktur tubuh atau bentuk tubuh yang akan dilakukan, dan juga intensitas waktu pengguna peralatan olahraga, dan asupan makanan harus dikonsumsi dengan menggunakan metode backward chaining. Subjek penelitian yaitu personal trainer atau subjek penelitian yaitu personal trainer atau instruktur fitness. Asesmen data yaitu dalam jurnal ini menggunakan beberapa cara, yakni yang pertama studi literatur, yang kedua wawancara atau pengamatan langsung. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode backward chaining atau backward reasoning. Backward chaining merupakan salah satu dari metode inferensia yang dilakukan untuk di bidang kecerdasan buatan, menggunakan pendekatan goal driven. Dimulai dari harapan apa yang akan terjadi atau hipotesis, dan kemudian mencari bukti yang mendukung atau berlawanan dengan harapan kita. Selanjutnya
ada langkah penelitian. Dalam jurnal ini ada ada be- ada beberapa tahap penelitian. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, penyusunan instrumen penelitian. Yang ketiga, analisis dan perancangan. Yang keempat, pengkodean. Dan yang kelima, uji coba dan evaluasi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat dari jurnal rekomendasi sistem alat GYM, pembentukan bodi struktur, dan asupan makanan metode backward chaining, yaitu di sini saya mengambil salah satu contoh hasil dari jurnal tersebut, yaitu tampilan halaman keinginan bodi. Ini tampilannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu rekomendasi sistem alat GYM, pembentukan bodi struktur, dan asupan makanan dapat dikembangkan dengan menambahkan video dari cara penggunaan alat yang menjadi solusi yang disarankan sistem. Selanjutnya jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini dengan judul Sistem Pakar berbasis Android untuk diagnosa penyakit kulit kucing dengan metode forward chaining. Jurnal yaitu Jurnal Pilar Nusa Mandiri. Download di situs e-jurnal-nusamandiri.ac.id. Terus ada volume, halaman, nomor, dan ISSN. Volume 14, nomor 1 Maret 2018. PISSN 1978 1946. ISSN 2527 6547. Tahun penerbit jurnal 2018. Penulis ada dua penulis di sini. Yang pertama Siti Nurajija. Penulis 2 Maulana Saputra. Selanjutnya ada reviewer. Reviewer ini saya sendiri, yaitu Rudi Hartono dengan NIM 18330019. Tanggal download jurnal ini yaitu 29 September 2021. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mendiagnosa penyakit kulit kucing sebagai langkah awal untuk menerapkan kecerdasan buatan dalam dunia medis, merancang dan mengaplikasikan sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit kulit kucing dengan memperhatikan aturan, metode, dan desain sistem sehingga dapat membantu dengan adanya sistem pakar ini, memberikan alternatif pemecahan masalah mengenai bagaimana cara menanggulangi penyakit kulit kucing. Subjek penelitian pada subjek penelitian ini yaitu hewan peliharaan, yaitu kucing. Asesmen data. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, yaitu yang pertama ada observasi, yaitu mendatangi sebuah klinik hewan. Yang kedua, wawancara dengan 3 orang pakar, dalam hal ini adalah dokter hewan. Yang ketiga, pengambilan data dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah sehingga memiliki dasar teori dan landasan yang kuat. Selanjutnya ada metode penelitian. Di jurnal ini menggunakan metode forward chaining. Selanjutnya ada langkah penelitian. Langkah penelitian ini ada beberapa cara, yaitu pendefinisian masalah. Yang kedua, pendefinisian data input. Yang ketiga, pendefinisian struktur pengendalian data. Selanjutnya, penulisan kode awal.
ada pengujian sistem, perancangan antarmuka, pengembangan sistem, dan evaluasi sistem. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat dari jurnal sistem pakar berbasis Android untuk diagnosa penyakit kulit kucing dengan metode forward chaining, yaitu di sini saya mengambil salah satu contoh hasil dari jurnal tersebut, yaitu halaman utama menu user. Ini adalah tampilannya. Ada menu diagnosa, ada menu tentang, dan ada menu keluar. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu aplikasi sistem pakar yang dibuat adalah berbasis Android, sehingga pengguna dapat dengan mudah berkonsultasi kapanpun dan dimanapun, hanya dengan membuka aplikasi tersebut. Dengan adanya aplikasi sistem pakar ini, maka masyarakat awam dapat mengetahui berbagai macam gejala dan jenis penyakit serta solusi yang diberikan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.